bak malaikat pencabut nyawa bagi KKB Papua. 108 pasukan setan TNI telah tiba di Merauke, siap berjaga di daerah rawan dan lakukan hal ini. Melansir dari gridhot.id, ulah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua semakin menjadi-jadi. Melansir kompas.com, KKB menembak seorang warga bernama Habel Halenti di Kampung Eromoga, distrik Omukia, sekitar pukul 13.00 WIT. Saat aparat keamanan hendak mengevakuasi jasad korban, KKB mencegat dan menembaki aparat hingga terjadi kontak senjata selama 1 jam. Kemudian, sekitar pukul 17.40 WIT, KKB kembali berulah dengan membakar sejumlah fasilitas Bandara Aminggaru Ilaga. Sementara itu, melansir surya.co.id, sebanyak 108 pasukan Yonif 315 Garuda atau yang biasa dijuluki sebagai pasukan setan telah tiba di Merauke. Mereka tiba menggunakan KRI Banjarmasin 592. Kedatangan 108 pasukan Yonif 315 Garuda dalam rangka pengamanan daerah rawan serta menghadapi KKB Papua. Melansir dari tniad.mil.id, kedatangan 108 personel Yonif 315 Garuda yang dipimpin oleh Wadan Yonif 315 Garuda dalam rangka pengamanan daerah rawan yang berada di wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Setibanya di Pelabuhan Satrol, TNI AL Lantamal 11 Merauke, seluruh personel Satgas terlebih dahulu dilaksanakan prosedur kesehatan, yaitu penyemprotan desinfektan dan rapid test antigen oleh tim kesehatan Denkesia 17053 Merauke. Hal tersebut dilaksanakan untuk memotong rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Merauke. Usai melaksanakan prokes, seluruh personel Yonif 315 Garuda melaksanakan pergeseran menuju Marsaling area bertempat di Makorem 174 Merauke menggunakan 12 kendaraan truk dengan pengawalan dari Provos Korem 174 ATW dan Denpom ke-17 Strip A Merauke. Setibanya di Marsaling area, personel Satgas Yonif 315 Garuda melaksanakan pengecekan seluruh personel dan perlengkapan dilanjutkan istirahat di tenda yang telah disiapkan sambil menunggu serpas menuju tempat tugas di Kabupaten Mapi dan Asmat. Prestasi pasukan Yonif 315 Garuda, para prajurit berjuluk pasukan setan ini sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur-Timur dengan nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Mereka juga sempat dilatih keras menjadi sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret 2021. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI AD itu ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Amat memelas saat meminta bantuan, tatkala diberikan malah bertindak galak. Begini sikap TNI ke KKB. Ibarat air susu dibalas air tuba. Itulah pepatah yang mungkin pantas untuk melukiskan kebinalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Betapa tidak, gegara hidup susah sehingga melayangkan permintaan bantuan ke TNI Polri. Saat bantuan dikabulkan, malah balik menyerang. Insiden itu terungkap dari sebuah video yang belakangan ini viral di media sosial. Video itu memperlihatkan fakta suatu hari seorang warga mendatangi pos keamanan dengan maksud mengantar sepucuk surat ke TNI Polri di pos keamanan. Kepada aparat TNI Polri, warga itu mengungkapkan bahwa beberapa saat sebelum ia didatangi oleh seorang anggota KKB. Anggota bersenjata api itu memberikan sepucuk surat kepadanya, sembari meminta agar surat tersebut diserahkan kepada TNI Polri di pos keamanan. Atas permintaan itu, dan dihantui oleh rasa takut, warga itu pun buru-buru datang ke pos keamanan dan menyerahkan surat tersebut. Ketika menerima surat itu, aparat TNI Polri di pos keamanan pun bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Sehingga tiba-tiba warga datang mengantar sepucuk surat dari orang yang tak dikenal. Sepenting apakah surat tersebut, sehingga harus diberikan ke pos keamanan? Mendesakkah surat itu, sehingga harus direspon?
Atau ada apakah di balik surat yang ditulis pada secari kertas tersebut? Aneka pertanyaan muncul silih berganti di benak aparat TNI Polri atas surat tersebut. Namun terlepas dari semua itu, aparat TNI Polri pun mencoba memaknainya dengan meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, keganjilan semacam itu bukan baru lagi bagi TNI Polri. Bahkan dapat dipastikan kalau di balik surat tersebut pasti ada misi khusus untuk menjebak. Meski suara hati berkata lain, bahwa surat itu sebagai umpan bagi prajurit TNI Polri. Tapi aparat berseragam loreng tersebut mencoba meresponnya secara positif. Apalagi isi surat itu intinya meminta bantuan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut. Dalam surat itu, dituliskan bahwa KKB butuh bantuan bahan makanan dan uang. Kalau bantuan diberikan, maka KKB akan menyerahkan diri. Pada bagian lain tertulis pula bahwa bantuan itu hendaknya diletakkan pada lokasi dan waktu yang ditentukan KKB. Waktunya adalah pagi hari dan di sebuah area terbuka, tak jauh dari pos keamanan TNI Polri. Menyahuti surat tersebut, TNI Polri pun menyusun siasat. Beberapa prajurit diterjunkan lebih awal ke lokasi untuk mengepung tempat tersebut. Setelah berada pada posisi aman, barulah prajurit lainnya datang dengan membawa bahan bantuan seperti yang diminta. Ketika menghantarkan bahan bantuan tersebut, prajurit tersebut tak membawa satupun senjata api. Namun kenyamanan dan keselamatan prajurit tersebut terjamin oleh prajurit lain yang telah menyebar di lokasi yang ditentukan. Makanya, seusai meletakkan bantuan yang diikuti dengan pemancangan bendera merah putih, dari kejauhan terlihat KKB bergerak mendekat sambil membawa bendera bintang kejora. Oknum yang membawa bendera bintang kejora itu diduga sebagai komandan lapangan KKB. Sebab gestur tubuhnya memperlihatkan ketegasan apalagi saat bergerak mendekati tempat bantuan bahan makanan itu diletakkan. Sosok tersebut didampingi beberapa orang yang bersenjata lengkap. Saat langkah kaki anggota KKB itu semakin mendekat, perasaan kacau balau menghinggapi prajurit tersebut. Makanya, secara refleks prajurit TNI tersebut tiba-tiba rebah ke tanah, entah apa maksudnya. Dalam situasi yang demikian, KKB spontan melepaskan tembakan secara membabi buta. Awalnya KKB menembak ke arah prajurit TNI yang tertiba jatuh ke tanah. Tapi sedetik kemudian mereka menghujani tembakan ke segala arah. Dalam situasi yang genting tersebut, tampak satu persatu anggota KKB sepertinya jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ternyata anggota KKB itu jatuh karena terkena timah panas yang dihadiahkan aparat berseragam TNI. Timah panas itu terpaksa dihujamkan ke tubuh awak KKB, lantaran tindakannya sangat membahayakan orang lain. Dalam hal ini prajurit TNI Polri, setelah situasi genting itu terjadi beberapa saat lamanya, suasana di tengah hutan itu pun kembali lengang seperti semula. Tak terdengar bunyi tembakan dari laras senjata api. Tak terdengar pula suara rintihan dari orang yang terkena tembakan. Saat itu anggota KKB tersebut telah tidur tanpa bergerak sama sekali. Mereka tidur pulas entah sampai kapan. Yang jelas mereka telah pergi untuk selamanya hanya karena keangkuhan untuk saling membunuh dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Fakta yang satu ini kini viral di jagat maya. Fakta itu pun menuai banyak komentar yang umumnya mendoakan aparat TNI Polri agar selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara komentar lainnya meminta agar kelompok kriminal bersenjata di Papua itu menghentikan tindakannya, karena Papua tak mungkin merdeka sampai kapanpun. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.